Bimadza wasalta ilal idarah? Wasala yasilu ma ma'naha? Sampai ya Ustaz, berhenti. Betul. Sampai. Kalau waqafa yaqifu baru berhenti. Bimadza wasalta ilal idarah? Wasaltu ilal idarah bisayyarati. Bisayyara. Ustazah Nur Aida, bimadza wasalti ila suq? Limaza Ustaz ya? Bimadza. Dengan apa kamu sampai ke pasar? Ana azhabu ila Nah, suq. ini pertanyaan nggak pakai bimadza zahabti, tapi bimadza wasalti. Sampainya, ceritanya udah sampai nih. Bimadza bisa ya. wasaltu ila suq bisayyarah. Tayyib, wasaltu ila suq bisayyarah. Ini yang mustami Ustazah Emi ya, Ustadz Pram. Oke. Ustazah Rahayu. Masya Allah, ini rekan-rekan kita sedang ada beberapa yang sakit ya. Mudah-mudahan segera Allah angkat penyakitnya. Asallahu ayyudhiba anhumul ba'sa. Oke, baik ya. Kita lanjut lagi. Sekarang kita sampai wah, ini ada yang lagi konser ini. Aja dulu, saya mute dulu ya. Ada yang konser. Oke. Ya, baik. Sekarang setelah kita udah punya beberapa kosakata dari yang kemarin. Bimadza zahabta, bimadza wasalta, bimadza tash'ur. Ai bimadza sya'urta. Sya'ura yash'uru berarti merasakan. Nah, contoh saya katakan bimadza sya'urta. Sya'urtu bil jildi, merasakan dingin. Bimadza sya'urtal barat? Sya'urtul barat bil jiddi. Nah, seperti itu ya. Sya'ura yash'uru. Dan banyak penggunaan yang lainnya tentunya. Baik, kita langsung sekarang lanjut ke 244. Itu juga kayaknya udah ya. Man. Di situ ada man anta, man anti, man Muhammad. Ustaz, ya. Ustaz, asif makna idaro Ustaz. Idaro kantor. Okay. Kantor ya. Kantor. Ya. Alhamdulillah. Oke. Di sini kita coba 244 man fil kharij, man fid dakhil, itu udah kemarin ya? Betul nggak? Kemarin nggak ikut Ustaz, jadi oh gitu. Baik, sudah, kita Ustaz, tapi udah ya. Nah, ini. Tapi diulang lagi Pak. Baik, Ustaz. saya ketik ulang lagi ya. Di sini 2. Oke, kita share screen lagi, kita coba share lagi. Safha 244. Oke. Sekarang tanggal 20 ya.
Baik. Di sini rumusannya adalah man plus zorfiyah. Man plus zorfiyah. Setelah man adalah jumlah zorfiyah ya. Ya, contohnya man fil kharij, siapa yang ada di luar? Fil kharij, siapa contohnya? Man fid dakhil, siapa yang ada di dalam? Nah, ini pertanyaan seperti ini. Lalu man ma'aka, ya, man ma'aka. Lalu di sini bisa ma'aka, bisa ma'aki, siapa yang bersamamu? Maka jawabnya ma'i atau ma'iya, bisa seperti itu. Ma'i, atau kita nanya siapa yang bersama orang ketiga, man ma'ahu. Nah, terus kalau nanyanya untuk perempuan, man ma'aha, siapa yang bersama Fatimah? Contoh, kita lebih simpelnya, ngeringkasnya dengan bertanya, man ma'aha. Siapa yang bersama Muhammad? Man ma'ahu. Nah, gitu ya. Contoh, saya sedang melihat Ustadz David dan Ustadz Dik-Dik jalan berdua. Saya nggak kenal Ustadz Dik-Dik, contoh, saya kenalnya Ustadz David. Nah, saya nanya ke Ustadz Pram, ya Ustadz Pram, man ma'ahu, nah, siapa yang bersama Ustadz David? Maka jawabnya ma'ahu dik-dik. Nah, atau yang sedang jalan-jalan di sini ada Ustazah Emi dengan Ustazah Elga. Saya kenalnya Ustazah Emi, contoh Ustazah Elga saya nggak kenal. Man ma'aha, nah, saya nanyanya ke Ustazah Susanti, contoh man ma'aha, ma'aha ega. Nah, seperti itu. Paham ya? Untuk pola-pola man ini bisa dikembangkan ke beberapa pola yang lainnya, tidak saklek seperti ini. Contoh, ada yang lagi betulin genteng. Nah, man fauqa. Nah, gitu ya. Man fauqal bait. Nah, siapa yang ada di atas rumah? Bisa seperti itu kita gunakan. Nah, atau man alal jabal, siapa yang lagi di atas gunung? Nah, seperti itu. Atau man fauqal jabal. Bisa dipahami sampai sini untuk pola man? Halo? Silakan diaktifkan lagi suaranya. Insyaallah. Insyaallah ya. Insyaallah, Ustaz. Nah, sekarang karena kemarin ini udah kita bahas, kita langsung man plus fi'liyah. Man plus fi'liyah. Setelah man, ini adalah kalimatnya kalimat kata kerja. Man plus fi'liyah. Paham ya di sini ya? Fiilnya boleh madi, boleh mudhari. Fiilnya boleh madi, boleh mudhari. Saya kasih sampel. Man akala baksu besuk. Nah, di sini kalau kita mau nanyanya untuk yang perempuan, tinggal kita ganti akalats, ya, akalats, tinggal itu aja. Pokoknya jangan lupa penggunaan dari fiil madi yang udah pernah kita hafalkan. Ini di Arab ini susah nih nyaris garis miring nih.
dalam pengetikannya belum ada untuk garis miring, karena ketika kita ngeklik garis miring yang timbul adalah huruf zo. Maka kita cari di simbol pun belum ketemu nih garis miring. Nah, adanya garis miring kebalik, apa-apa dah. Oke, ya kita contoh di sini man akala atau akalat ya. Man akalat. Man akalat baksu fisuk. Nah, ini juga karena kita fiil udah lumayan banyak ya menghafal, maka bisa kita improvisasi ke dalam fiil-fiil yang lainnya. Contoh, man dakhala ilal masjid sobahan. Nah, udah pada belajar kan sobahan, naharon, masan. Siapa yang masuk ke masjid pagi hari? Dakhala ilal masjid sabahan muadzin. Nah, muadzin tukang azan, contoh. Atau mau yang lain, man syariba al-asir. Nah, man syaribal asir, siapa yang telah minum jus naharon pada siang hari. Nah, kalau nanya perempuan, man syaribat. Kita fokus di ininya aja dulu ya. Kita fokus di fiil madinya. Nanti baru kita nanya jawab ke fiil mudhari'. Oke. Man syariba atau syaribat. Karena ini fiilnya muta'addi atau fiil yang butuh objek, maka harus ada objeknya atau maf'ul bihnya. Man syaribat al-asir. Asir, ma makna al-asir? Ini kan udah sering ya. Jus. Man syaribat al-asir naharon. Siapa yang minum jus siang-siang tuh bikin ngiler baik gitu, kagak bagi-bagi. Contoh gitu ya. Nah, ini nanti bisa diimprove. Coba setiap kita buat satu kalimat tanya saja dengan kata kerja yang sudah pernah dihafal atau sudah pernah menghafalkannya. Bebas. Siapa yang nonton TV di rumah, siapa yang baca Al-Quran tadi pagi, atau siapa yang baca surat Al-Baqarah semalam, gitu ya. Oke, saya coba tanya ke Ustazah Ega. Ya Ustazah Ega, coba buat satu kalimat saja, bebas, kata kerjanya bebas, silakan. Kalau udah bisa buat kalimat tanyanya, biasanya jawabannya juga udah pasti tahu, gitu kan? Ya gimana Ustazah Ega? Silakan. Qiraat Qur'an. Cakep. Man qaraat gitu Ustazah. Qiraat Qur'an. Man qaraat al-Qur'an. Ya. Al-Qur'an. Terus? Terus langsung dijawab sendiri, Ustaz. Oh ya. Gimana? Qiraat Qur'an gitu betul nggak? Enggak ada na'am. Ya, kalau ya enggak apa-apa Ustaz, santai. Kalau na'am ya, itu pertanyaannya pakai hal. Nah, kalau pertanyaan hal, baru jawabannya na'am atau la. Ya, baru jawabannya na'am atau la. Kalau tidak ada hal, maka tidak ada na'am atau la di depannya. Itu yang harus dibiasakan. Oke, Ustazah Ega? Oke, coba. Man qaraat al-Qur'an, ya. Mau pakai keterangan boleh. Ya, man qaraat al-Qur'an. Qiraat Al-Quran Aisyah gitu misalnya gitu ya Ustaz. Man qaraat Al-Quran. Nah, Aisyahnya itu jangan di belakang. Nah, ini. Oh, Aisyah.
Tapi boleh deh, nggak apa-apa di belakang juga. Itu sebagai apa namanya, khobarnya berarti ya. Oke. Man Kalau yang di qara'at depan gimana, al-Qur'an, Fatimah qara'at al-Qur'an. Contoh. Atau Aisyah qara'at al-Qur'an. Atau boleh seperti tadi, qara'atil Qur'an Aisyatun. Boleh seperti itu ya. Boleh di depan, boleh di belakang. Oh, harus pakai tun. Gitu. Aisyah. Jadi gini. Kalau Aisyahnya taruh di belakang, itu berarti jumlah fi'liyah. Kalau Aisyahnya taruh di depan, berarti jumlah ismiyah. Karena didahului isim jawabannya. Ya, contoh man qara'at al-Qur'an, Aisyah qara'at al-Qur'an, itu jawabannya berarti pakai jumlah ismiyah. Kalau man qara'at al-Qur'an, Aisyah, itu jumlah fi'liyah karena qara'anya di depan. Itu aja bedanya. Dua-duanya bisa. Oke? Cuma di sini sampelnya di belakang ya, karena memang polanya lagi man plus fi'il gitu. Tapi bukan berarti jawabannya tidak boleh pakai kalimat ismiyah gitu. Ismiyah udah belajar kan kalimat ismiyah? Udah nyampe fi'liyah belum? Belum ya? Sudah. Oh udah, alhamdulillah, berarti cepat. Sudah. Berarti cepat kalau udah sampai fi'liyah ya. Baru masuk. Oh baru masuk, iya, bentar lagi, benar. Pertengahan Oktober kita kelar lah ya. Oke. Coba lagi Ustazah Leli. Buat satu pertanyaan dan jawabannya. Ustazah Leli maujudah? Ustaz, saya mustami bentar, ada urusan keluarga. Oh, lagi mustami. Iya, saya nggak ngeliat ya. Tadi yang saya lihat. Memang sebetulnya saya nggak mustami, tapi karena ada urusan keluarga mendadak. Oke, ya, siap. Saya izin bentar. Oke, Ustazah Nur Aida nggak mustami ya? Coba buat satu kalimat dengan pola man plus fi'il. Ya, kalimat tanyanya seperti apa? Man, bisa nggak Ustaz? Ya. Man tanawalta. Bisa Ustaz, man tanawalta. Man tanawalta al-asya fil lailah. Baik, man tanawala kali. Kalau tanawalta itu udah ada pelakunya. Nah, kamu telah melakukan gitu. Kalau kamu telah mendapatkan sarapan gitu. Di sini man tanawala al-asya. Ya, kayak gini nih sebenarnya. Man tanawala al-asya. Man tanawala al-asya fil lailah. Fil lail atau lailan. Nah, ini simpelnya lailan aja ya. Man tanawala al-asya lailan. Nah, jawabannya gimana, Ustazah? Tanawala al-asya. Ayo. Waladi tanawal. Baik, betul. Waladi tanawala, bukan tanawalta. Kalau tanawalta udah ada pelakunya. Kalau tanawala belum, masih orang ketiga gitu ya. Waladi tanawala al-asya lailan. Oke, mantap Ustazah Nur Aida. Ustazah Zaki maujudah? Ini Ustazah Zaki benar apa Ustaz Zaki nih? Mana satu nama. Ya. Oh, ini nama suaminya masih ya. Baik. Ustazah siapa ini? Fatina. Oh iya, Ustazah Fatina. Ya, tafadhali Ustazah Fatina, bisa ya buat sebuah kalimat tanya dengan man plus fi'il. Ya. Manjalasa fil kursiyun atau alal
Kalau di dalam kursi berarti dia ini. Oh iya, di atas. Man jalasa 'alal kursi. Kursi. Boleh seperti ini. Akhirannya gimana? Kursi. Kursi kan majrur. Pakai Ya. Karena didahului kata bantu, semua isim yang didahului kata bantu jadi berakhiran i. Ya, kasroh ya. Nah, ini jadi kasroh. Ini aja yang perlu diingat ya. Oke. Man jalasa 'alal kursi. Jalasa 'alal kursi Muhammad gitu. Oke. Ustaz David, silakan buat satu kalimat. Man syaraha at-tafsiro amsi. Man syarahat tafsir amsi. Iya, bisa itu. Amsi. Syaraha yashrahu. Oke. Tafsir. Oke, jawabannya gimana, Ustaz David? Syaraha at-tafsiro amsi. Ustadzun ya Ustaz? Ustadzun, betul. Ustadzun. Ingat, pola untuk pelaku, dia selalu berakhiran u atau un. Oke? Berakhiran u atau un untuk pola pelaku. Tapi kalau pola untuk objek, selalu berakhiran a, gitu ya. Oke. Siapa lagi? At-tafsiro amsi Ustadzun, baik. Ustadz Alif Girinata, maujudah? Maujud? Saya lupa nih yang mustami siapa aja nih. Ustadzah Emi, Ustadz Pram, Ustadzah Iis, Ustadz Faras, Ustadz Safa, Ustadzah Chandra. Oke. Kita lanjut. Ustadz Alif, Mafish ya. Ustadzah Atika, maujudah? Atika Almira. Nah, Ustaz. Tayyib, Ustadzah, silakan. Coba buat satu kalimat tanya dengan man plus fi'il madi. Kita fokus di madi dulu ya. Ya, kosakata apa tentang kata kerja yang pernah Ustadzah hafal? Silakan keluarkan di sini. Man zahaba ilal maktab. Man zahaba ilal maktab. Boleh. Man zahaba ilal maktab. Oke. Aisyah. Kalau Aisyah berarti zahabat, Ustazah. Karena perempuan ya. Dhamir perempuan itu selalu ats akhirannya. Kalau ya. Kalau kita nggak tahu laki-laki atau perempuannya yang pergi siapa, tapi kita mau tanya siapa yang pergi, itu pakainya pakai gimana, mudzakkar. Ustaz? Kalau kita belum tahu pakai mudzakkar, oke? Nah, dianggap mudzakkar aja dulu semua. Kalau kita belum tahu ya, masih samar nih, maka kita gunakan fiilnya fiil mudzakkar. Ya. Oke. Man zahabat ilal maktab, Aisyah zahabat ilal maktab. Baik, seperti itu. Mantap. Oke, Ustazah Susanti maujudah. Ustazah Susanti, hal hiya maujudah, hal anti maujudah. Oke, ada ya. Ustazah Susanti bisa tolong buat dulu. Oh, Mustami. Lagi, ya. Siap. Mustami lagi cari-cari ini. Masih agak bingung. Oh, iya. Tanya aja ya Ustazah Susanti yang masih bingung di mana. Ini kan masih sangat simpel ya. Man siapa? Nah, paling yang kalau man dengan hal man dengan apa? Tadi man dengan hal itu apa, lupa ya tadi. Man baik. Kalau man siapa? Dengan... Kalau hal apakah? Nah, maka kalau apakah kita bertanya apakah nih? Dalam bahasa Arab biasanya jawabannya selalu didahului
kata na'am, yes, atau la, tidak, bukan, yes or no, gitu kan. Nah, itu hal. Yes. Nah, di sini kita lagi fokus pada man. Maka kalau bertanya man, tinggal banyak-banyaknya kita hafalan kosakata tentang kata kerja. Gitu. Kalau kata-kata kerja kita banyak hafal, maka enak kita bertanya-tanya seperti ini, ya. Okay. Man yunazif al-ghurfah, bisa gitu ya? Bisa. Man yunazif al-ghurfata. Boleh. Siapa yang bersihin ruangan nih? Tapi itu yunazif masih pola present tense, masih pola mudhari. Okay. Nah, kita kan kalau dalam bahasa Arab itu yang Madi, pertama polanya madi. Berarti madinya apa, Ustazah? Man nazzafa. Apa? Man nazzafa. Man nazzafa al-ghurfah. Siapa yang telah membersihkan ruangan, berarti udah dibersihinnya. Kita masuk ruangan, tiba-tiba ruangannya udah bersih. Nah, kita mau nanya, maka pakainya fi'il madi. Man nazzafal ghurfah. Yeah. Kira-kira siapa? Al-khadim nazzafal ghurfah. Nazzafal ghurfah al-khadim. Ay al-khadimah. Kalau khadimah berarti nazzafat gitu ya. Jelas ya? Nah, Ustaz. Baik, tapi mendengarkan dulu, menyimak. Baik, tidak masalah. Udah mendengar, udah dapat pahala insyaallah ya. Maaf, minta diulang pola jawabannya kalau kalimatnya depannya pelakunya sama depannya si kata kerjanya. Oke. Baik. Ini yang nomor 1 aja ya, saya kasih jawabannya ya. Oke. Man akala bakso fisuk. Nah, kita ambil yang jawaban laki contoh ya. Kita ambil Raswan contoh. Raswan akala bakso fisuk. Ini langsung saya kopas saja. Oke, seperti ini ya. Nah, mau jawaban atau pelakunya di belakang sekarang, tinggal dibolak-balik saja, ya. Kalau mau pelakunya yang di belakang, atau akala bakso fisuk, raswannya kita taruh belakang. Nah, ini sama-sama boleh, hanya beda pola ya. Kalau raswannya di depan, ini berarti kita pakai jawaban ismiyah. Ya, jawaban apa? Ismiyah. Atau kata kerja yang merupakan jumlah ismiyah. Nah, ismiyah kan kita udah belajar ya. Nah, kalau fiilnya di depan, nah ini fiilnya di depan nih, akala. Maka ini jawabannya polanya pola fi'liyah. Nah, karena didahului oleh kata kerja. Oke. Jelas ya? Ini sampelnya tuh yang paling atas. Jadi kalau ismiyah akalanya kata kerjanya nggak berubah-berubah ya. Kata kerja nggak berubah. Nggak ada penambahan. Nggak ada ya. Cuma pelakunya aja, peletakan pelakunya. Nah, pelakunya mau ditaruh di depan. Kalau di depan kita jawab dengan pola ismiyah, kalimat ismiyah. Kalau pelakunya kita taruh di belakang, maka kita menjawab dengan pola fi'liyah, karena fi'ilnya ditaruh di depan. Nah, bedanya di sini. Kenapa dia disebut ismiyah? Karena raswannya ada di depan. Raswan itu kan isim, nama kan, nama orang. Nah, ini kenapa fi'liyah? Karena akalanya ada di depan. Akala itu kan fi'il, ya kan? Maka disebut jumlah fi'liyah. Jelas sampai sini? Yep.
Oke, sekarang Jelas. Syukran kita Ustaz. afwan, kita coba ke fi'il mudhari'nya ya. Kita coba ke fi'il mudhari'nya. Saya kasih contoh masih yang gini-gini aja. Man yakulu. Kalau ini kan siapa yang telah makan? Nah, contoh saya nanya ke Ustazah Nur Aida, ya Ustazah, man yakulu saya jangan bakso lagi ya. Man yakulu. Nah, ini fi'il mudhari'nya ya. Man yakulu dajjaj. Fil bait contoh. Siapa yang makan ayam di rumah? Nah. Waladi yakulud dajaja fil baiti. Betul. Man yakulud dajaja. Boleh mau pakai dajajah, boleh, dajat juga boleh ya. Oke. Saya ulangi, Ustazah Nur Aida. Man yakulud dajaja fil bait. Waladi yakulud dajaja fil baiti. Baik. Fil baiti. Kalau saya ganti, sumpama ada perempuan di situ ya. Man ta'kulu ad-dajaj fil bait. Nah, berarti ta'kulu ini kan buat perempuan. Fatimah ta'kulina ad-dajaj. Enggak. Kalau ta'kulina itu buat anti, buat lawan bicara. Ini masih orang goib, orang ketiga. Fatimah ta'kulud dajajata fil baiti. Fil bait. Nah, seperti itu. Bisa ya semua ya? Oke. Ya, sekarang yang lain coba beri contoh man plus fi'il mudhari. Ustazah siapa nih yang enggak mustami di sini? Ustazah Arum ya? Ustazah Arum mustami ya? Ustazah Leli. Tidak, Ustazah. Oh, enggak. Oke, silakan Ustazah Arum. Ayo. Ustaz nanya dulu kalau Umi sebagai objek itu tetap Umi atau jadi Umma? Umi, tetap Umi ya. Oh, tetap Umi. Kenapa? Karena itu dia kehalang oleh kata ganti yang nempel, namanya domir muttasil. Nah, ya. Maka itu tetap Umi. Oke. Boleh nggak coba sebentar ya? Silakan. Biar lagi mustahmi juga. Man yakulu ma'ak. Man yakul ma'ak. Boleh. Itu improvisasi dalam sebuah percakapan. Nggak ada masalah. Ya, contoh nih. Ini yang nanya Ustazah Susanti kan? Ustazah Susanti lagi ngobrol sama Ustazah Arum. Contoh. Tiba-tiba ketemu di warung bakso. Ustazah Susanti kan taunya Ustazah Arum masih single nih. Tiba-tiba ada teman barengnya. Wah, ini siapa nih? Kepo kan? Boleh nanya. Man yakulu ma'aki? Man yakul ma'ak? Boleh seperti itu. Yakulu ma'i zauji. Suami saya. Sahibi, teman saya. Akhis saghir, adik saya. Akhil kabir, abang saya. Boleh seperti itu. Ya. Itu namanya improvisasi. Boleh. Afwan. Ya udah langsung saya tuliskan saja. Ustazah Susanti, man yakulu ma'ak. Jawabannya seperti tadi. Oke. Ustazah Arum, silakan. Gimana? Mantan suruh Ummi fil matbahi. Cakep. Mantan suruh Ummi fil matbakh. Betul sekali ya. Fil matbakhi. Siapa yang nolong ibu saya di dapur? Siapa yang bantu ibu saya di dapur? Boleh. Fatimah. Tansuru.
tansuru ummi fil matbahi. Cakep, seperti itu ya. Oke. Fatimah yang menolong atau membantu ibu saya di dapur. Oke. Tapi kalau tansuru ini lebih tepatnya artinya menolong. Kalau membantu sa'ada yusa'idu. Nah, ya. Siapa yang membantu, yang bantuin masak contoh. Kalau menolong kan lebih ke sesuatu yang lebih urgen gitu. Jatuh, kepleset. Nah, itu kan ditolong gitu ya. Nah, tapi kalau cuma ngocokin telur, adonan, masakin nasi, itu membantu. Sa'ada yusa'idu. Nah, oke. Man tas'udu. Man tusa'idu. Oh, tusa. Nah, ya, saya tulisin ya, saya ganti tusa'id. Maksud Ustazah Arum kan membantu di sini ya. Iya, betul. Man tusa'idu. Oke, boleh. Sip. Yang lain, Ustadz David, gimana dapat kalimatnya untuk yang fi'il mudhari'? Man yaktubu qissatal qasirah. Man yaktubu qissat. Ini mau pakai alif lam dua-duanya apa tanpa alif lam dua-duanya bebas ya. Karena ini polanya sifat mausuf. Cerpen itu kan berita, bukan cerita untuk pendek, tapi cerita yang pendek gitu kan. Man yaktubul qissatal qasirata. Jadi jangan satu pakai alif lam, satu enggak. Nah, ini harus dua-duanya pakai alif lam. Man yaktubul qissah. Siapa yang nulis cerpen gitu kan? Man yaktubul qissatal qasirata. Nah, ini cerpen. Oke. Jawabannya gimana, Ustaz? Man yaktubul qissatal qasirata, apa ada keterangan yang lainnya? Enggak? Keterangan setelah itu, Ustaz. Apa segini aja pertanyaannya? Qissatal qasirata. Keterangannya apa ya? Fil maktabah, contoh di perpus gitu. Fil maktabah. Nah, boleh. Siapa yang nulis cerpen di perpus? Nah, bisa seperti ini ya. Fil maktabah. Siapa yang nulis? Ustaz? Namanya yaktubul qissatal qasirata fil maktabah Ali. Ali. Iya, boleh seperti itu ya. Ali. Oke. Siapa lagi yang mau ini? Saya jadi lupa lah. Ustazah Ega nih, kayaknya bukan Mustami ya. Ustazah Ega maujudah? Ya coba fi'il mudhari'nya. Kasih sumbangsi 1. Gimana Ustazah Ega? Tolong dibenerin kalau salah ya Ustaz. Iya dong, pasti dibetulin. Man mana sih tadi? Ayo. Slowly. Man tarji'u ilal masjid gitu bener nggak Ustaz? Man tarji'u, saya tuliskan dulu ya. Man tarji'u ilal masjid. Minal deng, minal. Oh bukan iya ilal. makanya Man benar. tarji'u Nah kalau ini minal baru benar. masjid. Man tarji' minal masjid, siapa yang baru pulang dari masjid. Nah, boleh ini boleh ya. Tapi ini perempuan berarti ya. Man tarji' minal masjid, jawabannya gimana Ustazah? Jawabannya tarji'u ilal masjid. Tarji'u minal. Fatimah. Tarji'u. Minal. Kok ilal lagi sih? Minal masjid. Minal masjid Fatimah. Oke. Karena emang lebih enak. Atau Fatimah tarji'u minal masjid itu Ustaz. Bisa seperti itu. Cuma beda pola ismiyah, fi'liyah. Dan dua-duanya kita harus nguasain. Jadi kalau udah begini,
Kita lebih moderat makanya. Orang mau jawab pakai ismiyah, ya monggo. Mau jawab pakai fi'liyah, ya silakan, nggak ada masalah. Oke? Ada lagi? Ustazah Leli masih mustami'ah ya? Ustazah Atika. Ya, Ustazah Atika coba untuk mudhari'nya kasih kontribusinya. Silakan. Gimana pertanyaan Ustazah Atika? Sebentar. Atau mau ngasih kata kerjanya nggak tahu nih bahasa Arabnya apa, boleh nanya ya. Udah dapat kalimat bahasa Indonesia, cuma kata kerja bahasa Arabnya apa nih? Madza naqulu arabiyatan. Nah, gitu. Man. Saya kok jadi ketukar yang mana yang madi, yang mana yang mudhari. Kalau mudhari selalu didahului ya atau ta, udah gitu aja. Man yakhruju. Man yakhruju, betul. Minal fasli. Cakep. Man yakhruj minal fas. Belakangnya tuh harus selalu ini ya. Apa tuh? Waqaf gitu, Ustadz. Kalau dalam pembicaraan ya, kalau dalam percakapan selalu seperti itu. Perhatikan deh orang Arab. Nggak ada satupun yang berbicara akhirannya dibaca. Ya. Man yakhruj minal fasl. Seperti itu. Man yakhruj minal fasl. Nah, saya menuliskan akhirannya ini untuk kaidah saja. Agar kita selalu paham ketika kita diminta untuk menuliskan secara lengkap harokatnya, kita paham bahwa setelah kata bantu, dia jadi majrur. Kalau dia posisinya sebagai pelaku, maka dia jadi berakhiran u gitu. Kalau dia posisi objek, maka dia jadi berakhiran a. Itu aja Ustazah Atika maksudnya ya. Tapi kalau dalam percakapan ya murni seperti itu, selalu diwakaf akhirannya. Sama kayak kita baca Quran, kalau udah diwakaf kan pasti nggak dibaca ya. Yansuruna, yansurun, kan gitu kan? Oke. Ya. Oke, tadi man yakhruj minal fasl. Oke, jawabannya gimana? Muhammad yakhruju minal fasl. Cakep. Muhammad yakhruj minal fasl. Ustazah Fatina, tafaddali. Al-mithal minal mudhari kaifa takunu idzan? Mayas alu minal fasl. Man yas'al. Fasli itu kelas kan ya? Betul. Man yas'al ini. Mayas'al. Man yas'al. Iya. Kita kalau dalam percakapan nggak pakai tajwid, hanya baca Quran aja yang pakai tajwid. Oh iya. Oh iya, jangan disambung. Iya. Man yas'al fil fasli. Apa gimana? Fil fas di dalam fil. Ya, siapa yang bertanya di dalam kelas gitu maksudnya? Oke, siapa yang bertanya di kelas? Fil fas. Boleh. Siapa ya yang nanya di kelas tuh? Ada yang nanya, wah. Yes, fil fasli. Abdurrahman. Jawabannya fi'li. Ya. Itu fi'liyah tuh, yas'al fil fasli Abdurrahman. Kalau ismiyah Abdurrahman yas'al fil fasl. Iya. Abdurrahman yas'al fil fasli. Baik, seperti itu ya. Siapa lagi nih yang belum? Udah ya? Baik. Apakah ada pertanyaan untuk pola-pola tersebut? Kita bisa lebih cepat nih muhadasahnya nih kalau ini jalan terus. Coba yang
pola man plus fi'liyah ada yang belum paham, silakan tanyakan. Aktifkan suaranya, kalau tidak ada kita lanjut. Ada yang mau nanya dulu? Saya mau nanya. Ya, silakan. Misalnya anak laki-laki saya sedang bermain sepak bola misalnya gitu. Itu berarti man yal'abu kurotal kodam gitu, Ustaz, ya? Betul. Man yal'ab kurotal kodam. Man yal'abu kurotal kodam. Betul. Oh gitu. Bisa jawab waladi yal'ab kurotal kodam gitu ya. Atau yal'ab kurotal kodam waladi gitu. Oke, cukup? Baik, sekarang kita beralih ke halaman 246. Nah, ini prakteknya nih. Praktek dari fi'il mudhari' lazim. Ya. Nah, ini lagunya masih pada ingat untuk fi'il mudhari'? Ada yang masih ingat gak? Anayata, ana'a, antata, huwaya, hiyata, huwaya, hiyata, nahnuna. Jadi ciri-ciri fi'il mudhari' berawalan a, na, ya, ta, anayata, ana'a, antata, huwa yahiyata, nahnuna. Oke, bisa ya? Nah, di sini ana ajlis 'alal kursi, anta berarti anta tajlis 'alal kursi, anti tajlisin 'alal kursi. Huwa yajlis 'alal kursi, hiya tajlis 'alal kursi. Nahnu najlis 'alal kursi. Oke, saya sedang duduk di atas kursi. Kamu laki-laki sedang duduk di atas kursi, kamu perempuan sedang duduk di atas kursi, dia laki-laki sedang duduk di atas kursi, dia perempuan sedang duduk di atas kursi, kita atau kami sedang duduk di atas kursi. Bisa dipahami nih 246? Halo? Ustaz, lagunya bisa ditulis nggak, Ustaz? Yang mana tuh? Yang Anata apa tadi? Anayata, siap, saya tuliskan kalau ada request ya. Saya tuliskan sekarang ya. Afwan, oke. Saya tuliskan. Bentar, dari Ctrl R. Oke. A, na, ya, mana tata. Ini saya panjangin dulu. Anayata, are you sleeping? Oh iya, ini saya tulis judulnya dulu ya. Afwan, takut keder nih. Tiba-tiba ada anayata ntar ya. Ini praktek mudhari lazim. Langsung aja 246 ya. 246. Saya mau ngecas laptopnya dulu nih, udah mulai lobet.
kita lanjut. Anayata, anayata. Ini kita tulisnya 2. Dua kali. Lagi gangguan, lagi hujan mulu sih di sini. Jadi sinyalnya agak gangguan. Saya share lagi. Oke. Anayata, anayata, antata, huwa, ya, hiya, ta. Oh, ini pakai sama dengan. Anta, ta, huwa, ya, hiya, ta. Huwa, ya, hiya, ta. Oke. Nahnu, na, dah gini aja ya. Anayata, anayata, antata, huwa yahiyata, huwa yahiyata, nahnu, nahnu. Ini sebenarnya masih ada terusannya, tapi jangan dibahas dulu. Sasaufa lam, anlan, idzan, kai. Nah, itu nanti ya, karena kita belum belajar huruf-huruf yang mengawali fi'il mudhari. Baik. Ini ada pertanyaan? Enggak ada ya? Gampang ya? Kalau saya ini masih belum mudeng Ustaz. Jadi misalnya ya, ana, ajlis, betul. Anayatanya. Nah, itu di mana tuh Ustaz? Baik, baik. Ajlis. Baik. Kalau saya mau menggunakan untuk mutakalim, pembicara. Nah, kalau menggunakan untuk pembicara, saya yang berbicara, maka saya selalu menggunakan a di depannya dalam menggunakan fi'il mudhari. Ana ajlis 'alal kursi summa aqumu summa adhabu ilal madrasah. Saya duduk di kursi, kemudian saya berdiri, lalu saya pergi ke sekolah. Nah, itu a semua depannya Ustazah. Nah, kalau saya sedang membicarakan lawan bicara saya, contoh, saya memberitahu kegiatan Ustadz David nih. Ya David, anta tajlis 'alal kursi wa ta'kulur ruzza wa tashrabul 'asira thumma tadhhab ilal madrasah. Depannya tak semua tuh. Ya? Baik, Ustaz. Oke, nah, lalu tadi yang anayata, ini kan Ustaz baru pakai yang a-nya doang. Betul. Yang nayata itu. Baik, taknya tadi udah kan? Taknya udah anta kan? Oke? Taknya tadi saya mau menjelaskan aktivitas Ustadz David kepada Ustadz David sendiri. Ya David, anta tajlis 'alal kursi wa ta'kulur ruzza summa tashrabul 'asir, makan nasi, minum jus, summa tadhhabu ilal madrasah, kemudian kamu pergi ke sekolah. Jadi nggak perlu kita sebutkan antanya lagi di depannya biar nggak ngabisin beras gitu, biar nggak mubazir.
waktu. Cukup disimbolkan dengan tak itu sendiri yang mengandung pengertian anta. Nah, anta ini tajlis, tajlisu kalau harokat lengkapnya. Makanya tadi saya bilang dalam percakapan rata-rata selalu diwakof akhirannya. Ya. Nah, sekarang kalau yang kamunya perempuan, ya leli anti tajlisina 'alal kursi thumma ta'kulina ar-ruzza thumma tashrabina al-'asir wa tadhhabin ila al-madrasah. Wa tadhhabin ila al-madrasah. Sama artinya kamu duduk di kursi, makan nasi, minum jus, lalu pergi ke sekolah. Nahnu nih, nahnu lagi bicarain. Saya, Ustazah Leli, Ustadz David kan nahnu nih. Udah bertiga, berdua pun nggak ada masalah kalau nahnu ya. Nahnu najlisu 'alal kursi wa na'kulur ruzza wa nashrabul 'asir thumma nadhhab ilal madrasah. Nah, seperti itu Ustazah ya. Huwa sekarang saya lagi bicarain Muhammad contoh. Di sini kan nggak ada yang namanya Muhammad. Muhammad yajlis 'alal kursi wa ya'kulur ruzza wa yashrabul 'asir thumma yadhhab ilal madrasah. Nah, seperti itu. Dia untuk satu perempuan domirnya sama anta di sini ya. Fatimah tajlis 'alal kursi wa ta'kulur ruzza wa tashrabul 'asir thumma tadhhab ilal madrasah. Itu. Jelas Ustazah Leli? Penggunaannya Jelas seperti ini. Ustaz. Naam, Oke. syukran Ustaz. Afwan. Ada lagi yang masih belum paham tentang pola fi'il mudhari? Lazim di sini yang tidak pakai objek ya. Nah, kalau tadi saya pakai sampelnya yang muta'addi. Karena makan, minum itu butuh objek. Makan apa, minum apa. Kalau lazim tidak menimbulkan pertanyaan apa atau siapa. Lazim paling hanya menimbulkan pertanyaan di mana. Ya. Ustaz, kalau muzakkar muannasnya gimana, Ustaz? Yang mana tuh? Yang ini, yang apa? Yang mudhari ini, Ustaz. Baik. Misalnya mudhari. jalasa. Kalau jalasa madi ya. Nah, kalau jalasa madi. Oh, iya. Baik, iya. untuk mudhari hanya diawali oleh 4 huruf ini. Oke? Untuk mudhari hanya diawali oleh 4 huruf ini. Anayata. Baik. A cuma 1 kali yaitu domir ana. Na cuma 1 kali yaitu penggunaan untuk nahnu ya. Nah, ya ini ada 4 kali penggunaannya ya. Contoh huwa yajlisu. Huma mereka berdua laki-laki yajlisani. Hum mereka para laki-laki yajlisuna. Nah, itu depannya ya semua tuh. Sama domir hunna. Tadi udah 3 huwa huma hum dan hunna. Ada 4 yang berawalan ya dalam fi'il mudhari ya. Huwa huma hum yajlisu, yajlisani, yajlisuna, dan domir hunna. Mereka para wanita. Yajlisna. Pakai ya juga tuh. Oke? Nah, itu 4 tambah 6. 4 tambah 2 sudah 6. Sisanya berapa? 8. Totalnya kan ada 14 kan kata ganti dalam bahasa Arab. 1A, 1 na, 4 ya, 8 ta. Yang ta yang apa saja? 6 lawan bicara. 6 lawan bicara. Tajlisu, tajlisani, tajlisuna, tajlisina, tajlisani, tajlisna. Lalu domir hiya dan huma untuk perempuan. Hiya dan huma. Hiya tajlisu, huma tajlisani. Itu ya. Fi'il mudhari hanya diawali oleh 4 huruf ini saja. Nah, yang muzakkar muannasnya gimana? Ya tadi man yajlis 'alal kursi, Muhammad yajlis 'alal kursi. Man tajlis 'alal kursi, Fatimah tajlis 'alal kursi. Nah, gitu ya. Baik.
Anta juga tajlis alal kursi, anti tajlisina alal kursi. Jelas, Ustaz Dik-Dik? Anti tajlisina, Ustaz. Anti tajlisina, hanya anti yang agak berbeda nih ya. Ada lagunya kok, untuk fi'il mudhari ada lagunya. Nanti akan dibahas oleh Ustadz Mukhlisin, tapi i'lanan lakum, sebatas pengetahuan saja, sebatas pengumuman. Fi'il mudhari ini di buku dasar 2 ada di halaman 146. Ya. Sudah ada 146? Bentar, Ustaz. 146 boleh dibuka yang lainnya. Oh iya. Fi'il mudhari. Dan itu ada lagunya. Itu kan huwa humahum. Huwa humahum kan udah hafal semua ya. Huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nu. Oke. Ada 14 ya. Baik. Nah, di fi'il madhi dan mudhari'nya pun ada 14. Kalau fi'il madhi kan udah dibahas kemarin ya, Ustadz Mukhlisin ya. Jalasa, jalasa, jalasu, jalasat, jalasata, jalasna, jalasta, jalastuma, jalastum, jalasti, jalastuma, jalastunna, jalastu, jalasna. Itu ada 14 ya. Nah, nanti tinggal dirubah saja, jalasa mau dirubah ke fataha, membuka. Fataha, fataha, fatahu. Fatahat, fatahata, fatahna. Fatahta, fatahtuma, fatahtum. Fatahti, fatahtuma, fatahtunna. Fatahtu, fatahna. Barang-barang yuk, barang-barang kita ngapalin, bisa gak? Jadi sambil praktek muhadasahnya, sambil kita matangkan teori untuk fi'il madhi dan mudhari. Ya, kita nyanyi bareng-bareng. Sekarang kita tasrif bersama yang fataha. Nadanya seperti itu ya. Fataha ya. Baik, bersama. Wahid, isnani, salas. Yuk, pelan-pelan. Fataha, fataha, fatahu. Baik. Fatahat, fatahata, fatahna. Baik. Mulai yang ke-6, mulai domir hunna, itu huruf ketiganya sudah disukun sampai akhir. Mulai yang ke-6 ya, mulai domir hunna ya, itu huruf ketiganya sudah disukun. Fatahna. Oke, yuk lanjut. Fatahta, fatahtuma, fatahtum. Fatahti, fatahtuma, fatahtunna, fatahtu, fatahna. Oke, yuk kita ganti fataha dengan khoro. Ya. Kalau ini halaman berapa sih Ustadz? Kalau yang fi'il madhi, fi'il madhi. Rumus. Baik, itu fi'il madhi halaman berapa Ustadz? 113. 113. Oke, benar gak? Benar gak? Mudah-mudahan benar ya. Ustaz. Oke, 113. Boleh, di situ kan contohnya nasoro, telah menolong, oke? Nah, untuk mengembangkan daya ingat kita, maka jangan hanya terpatri dengan nasoro saja, dan jangan hanya terpaku dengan nasoro. Ganti dengan kata kerja yang sudah kita hafalkan. Baik, fataha, qoro'a. Sekarang yuk, qoro'a bersama. Bisa? Siap-siap ya? Hitungan ketiga. Wahid, nani, salas. Yuk. Qoro'a, qoro'a, qoro'u. Baik. Qoro'at, qoro'ata, qoro'na. Oke. Qara'ta, qara'tuma, qara'tum. Qara'ti, qara'tuma, qara'tunna. Qara'tu, qara'na. Karena kita baca bareng-bareng jadi ada qara'na. Itu ya. Oke. Kita perempuan, kita laki-laki. Gimana? Kalau kita itu bebas, Ustazah.
nggak terpatri oleh Ya, yang perempuan laki sama ya. sama perempuan laki sama-sama korok. Nah, adapun kalau yang naknya pendek Jamak ya. untuk mereka para perempuan ya. Hunna qara'nal kitab. Contoh saya mengatakan Ustadz David nanya ke saya, tentang apa sih yang dilakukan Ustadzah Fatina, Ustadzah Arum dan Ustadzah Chandra? Nah, saya jawab, hunna qara'nal Qur'an. Mereka sedang pada mereka telah membaca Al-Qur'an gitu ya. Ayo qira'ahnya kita ganti khoroja, artinya keluar. Bisa? Bisa ya? Khoroja, wahid, isnani, salas. Khoroja, khoroja, khoroja. Diaktifkan semuanya suaranya. Khorojat, khorojata, khorojna. Baik, lanjut. Khorojta, khorojna, khorojna. Baik. Khorojti, kharajtuma kharajtunna kharajna. Mantap ini. Kita ganti lagi. Apa coba yuk yang mau di syaribah. Ustaz, kalau itu Ustaz, kalau yang koma itu Ustaz bagaimana ya Ustaz? Baik. Koma gitu. Saya nggak mau ngambil koma. Karena pembahasannya panjang. Ustazah, fiil itu ada dua. Oke? Ada fiil sahih, ada fiil mu'tal. Nah, fiil itu terbagi dua. Ada fiil sahih, ada fiil mu'tal. Ini pembahasannya nanti panjang. Nggak cukup waktu kita tinggal 10 menit. Makanya tidak saya kasih sampel yang koma. Tapi nanti pada saatnya di detik-detik akhir akan saya sampaikan. Dan ini sebenarnya untuk koma pembahasannya di level 3 ya. Di level 3 ada waktunya. Kalau sekarang saya ngeri konslet. Loh, kan kalau yang lain gampang tadi khorja tiba-tiba koma, komu jenggon jeret. Komata kumna. Loh, kok jadi kumna? Nah, ini ada rumusnya. Sebenarnya gampang kalau kita udah tahu rumusnya. Cuma kalau saya sampaikan sekarang, apalagi di detik-detik akhir, saya ngeri ngebul. Nah, kalau ngebul saya mesti nyari air radiator kan. Nah, iya. Maka sabar ya Ustazah ya. Saya belum ngasih koma benar. Akan jadi perdebatan panjang nanti kalau saya kasih koma. Belum tentu saat ini semuanya fit untuk bisa menerima penjelasan tentang koma. Oke? Nanti ada waktunya. Siap. Oke, kita yang fiil sahih aja dulu ya. Fiil itu ada dua, ada sahih, ada mu'tal. Nah, itu yang koma itu namanya fiil mu'tal. Ada huruf ilatnya, ada huruf penyakitnya, makanya agak susah diiniinnya gitu. Ada alif wawu ya-nya koma. Ada alif di tengah-tengah tuh yang hakikatnya adalah wawu. Nah, itu nanti kita akan bahas. Yuk, kita syariba dulu ya, syariba bersama. Wahid, isnani, salas. Syariba, Oke, seperti itu. Minum ya Ustaz ya? Syarib tuh, ya saya telah minum. Oke. Minum. Baik, kita itu tadi pola-pola untuk fi'il madhi atau past tense. Sekarang kita masuk ke pola-pola untuk fi'il mudhari atau present tense, present continuous tense. Oke. Kita ambil tadi jalasa yang pertama. Sekarang kita pakai yajlisu ya. Nah, kebetulan fi'il mudhari'nya yajlisu, jalasa yajlisu ya. Nah, ini nada lagunya agak qasidahan. Kalau yang fi'il mudhari agak santai. Saya contohkan ya. Yajlisu, yajlisani, yajlisuna, shalalala,
tajlisu tajlisani yajlisna shallallalala tajlisu tajlisani tajlisuna tajlisina tajlisani tajlisna ajlisu najlisu aye ajlisu najlisu oke gitu ya. Saya ulangi lagi, emang agak sulit ini, agak apa nah, ada qosidahan, ada mak-mak ya. Ya jelisu ya jelisani ya jelisuna lalala tajlisu tajlisani ya jelisna shalalala tajlisu tajlisani tajlisuna tajlisina tajlisani tajlisna ajlisuna jelisu oh yeah ajlisu ajlisu oke. Nah seperti itu. Nah, yang udah bisa boleh ngikutin bareng-bareng yuk ya jelisu. Nanti tinggal kita ganti ya jelisu dengan kata mudhari yang lainnya. Ya. Wahid, isnani, salas. Ya jelisu, ya jelisani, ya jelisuna. Lalala. Tajlisu, tajlisani, ya jelisna. Lalala tajlisu tajlisani tajlisuna tajlisina tajlisani tajlisna ajlisu najlisu ajlisu najlisu. Oke, itu fi'il mudhari'. Ayo kita ganti apa lagi setelah yajlisu ya untuk melancarkan fi'il mudhari'nya. Ya, ada yang punya ide selain yajlisu? Kalau yakulun, yakulani, yasuluna. Yaskunu, pakai yaskunu. Sakana yasulani, ini apa? Tasulu, tasulani. Yas'alu, sada sa'ala yas'alu. Bertanya maksudnya. Sada Susanti maksudnya sa'ala yas'alu ya. Ya, yang betul sa'ala yas'alu. Enggak ada sa'ala yas'ulu, oke? Yas'alu. Oke, kita taunya dari mana? Dari kamus. Ya. Oke, yas'alu ya, bertanya ya. Barang-barang kita tasrif ya. Oke, wahid, isnani, salas. Yas'alu, yas'alani, yas'aluna. Yas'alu, yas'alani, yas'aluna. Seperti itu. Oke. Baik, saya ulangi dulu sendiri dah ya. Saya ulangi dulu sendiri. Yas'alu. Yas'alani yas'aluna shallalala tas'alu tas'alani yas'alna shallalala tas'alu tas'alani tas'aluna tas'alina tas'alani tas'alna as'alu nas'alu oh ye as'alu nas'alu oke seperti itu bisa ya bersama yuk sekarang bersama karena polanya sama nadanya tinggal beda pola yang berbeda itu adalah ain fiilnya aja ya ain fiilnya kalau tadi yajlisu ain fiilnya kasroh oke yas'alu ain fiilnya adalah fathah. Paham nggak? Paham insya Allah ya.
Ain fi'il itu kan di pola yaf'ulu, bisa yaf'ulu, bisa yaf'ilu, bisa yaf'alu. Nah, kalau yajlisu tadi polanya yaf'ilu, kalau yas'alu polanya yaf'alu. Oke, yuk bersama yuk, yaf'alu. Yaf'alu, wahid, isnani, salas. Yaf'alu. Yas'alu ya. Yas'alu, yas'alani, yas'aluna, syalalala, tas'alu, tas'alani, yas'alna, syalalala, tas'alu, tas'alani, tas'aluna, tas'alina, as'alu, nas'alu, as'alu, nas'alu. Oke, seperti itu. Ya. Tadi kita udah yang yaf'ilu, barusan yaf'alu, sekarang udah azan. Oh iya, udah jam 3 ya. Baik. Ada pertanyaan sampai sini? Ada yang mau bertanya? Enggak ya? Baik, tadi kita sudah praktek bersama pra fi'il madhi dan mudhari. Baik, insya Allah pekan depan kita akan bertanya jawab tentang warna-warni. Ya, itu ada lagunya juga. Abyadu putih, aswadu hitam, ahmaru merah, asfaru kuning, akhdaru hijau, azraqu biru, asmaru coklat, armadu abu-abu. Seperti itu. Nanti pekan depan ya tentang warna-warni. Silakan dilatih masing-masing ya, tasrifan atau perubahan-perubahan bentuk tentang past tense atau fi'il madhi maupun present tense fi'il mudhari'. Tayyib. Tidak ada yang bertanya sebelum kita tutup? Baik, kalau ya, baik, cukup ya. Natamanna liqa fil usbu'il qadim insyaallah nakhtim darsana bilhamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ilal liqa. Ilal liqa. Sama. Ustaz, Sukon. Afwan.